Partai Golkar ke-60 tahun. Dukung Judo Nasional TNI AD gelar Piala Kasat Cup ke-15. Ledakan dispenser bensin SPBU Pondok Bambu. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami menyapa malam hadir menemani waktu Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi tentang seputar dari 4 informasi tadi. Kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Betul sekali, selain itu juga kami akan mengupdate informasi Anda terkait dengan penjualan tiket pesawat menjelang libur Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025, Dewi. Benar sekali Tiara, dan juga kami akan menyampaikan informasi seputar olahraga. Bersama saya Dewi Mandik. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali informasi Menyapa Malam pemirsa. Partai Golkar menggelar acara hari ulang tahun ke-60 di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Momen acara HUT Golkar ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai Golkar menggelar acara hari ulang tahun ke-60 dengan tema yang bertajuk Golkar Solid untuk Indonesia Maju di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. HUT Golkar kali ini mengangkat tema yang bertajuk Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Acara tersebut merupakan puncak HUT Golkar dengan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan terlihat juga dari para petinggi partai politik yang turut hadir dalam puncak acara bertambahnya usia partai yang berlambang pohon beringin. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menyapa sosok Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis malam. Presiden Prabowo menyampaikan memiliki gagasan persatuan nasional yang terinspirasi dari Presiden ke-1 Republik Indonesia yakni kakek Puan, Bung Karno. Acara HUT ke-60 Partai Golkar yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada 12 Desember 2024, Kamis malam. Dalam kata sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ia merasa nyaman dengan Partai Golkar serta partai-partai koalisi Indonesia Maju. Dalam acara, Presiden Prabowo Subianto menyapa sosok Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kepala negara mengatakan merasa nyaman dengan hadirnya Puan di acara tersebut. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan memiliki gagasan persatuan nasional yang terinspirasi dari Presiden ke-1 RI, yakni kakek Puan, Bung Karno. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi, mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar, di dalam, saya yakin di ujungnya, seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo meyakini seluruh parpol yang ada di Indonesia memiliki hati merah putih. Untuk itu ia mengimbau agar semua partai, baik yang berada di dalam koalisi Kabinet Merah Putih maupun di luar koalisi pemerintahan, agar tidak mudah untuk diadu domba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto ini kembali mengingatkan kepada pemerintahannya bahwa ia akan tegas memberantas dan juga menghindari tindak korupsi tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo meminta semua unsur agar patuh terhadap hukum baik dari pemerintahan maupun sektor bisnis. Presiden Prabowo kembali menegaskan kepada pemerintahannya
untuk tegas dalam memberantaskan dan menghindari tindak korupsi tanpa pandang bulu. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan Presiden Prabowo menghadiri acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Presiden Prabowo meminta semua unsur agar patuh terhadap hukum, baik dari pemerintahan maupun sektor bisnis. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan sudah menegaskan ke seluruh kader Gerindra agar tidak sekali-kali melakukan praktik korupsi karena dirinya sendiri yang akan langsung menindak. Pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya. Semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi, laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo pun mengajak semua pihak menjaga nama baik masing-masing dengan memegang prinsip harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku gembira saat meresmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral Jakarta. Tak hanya sebagai simbol kerukunan antar agama, namun pembangunan ini dapat memberikan masa depan yang bahagia untuk masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral pada Kamis 12 Desember 2024. Menurutnya, terowongan INZ merupakan simbol dari kerukunan antar umat beragama yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang sangat membanggakan dalam hal perbedaan. Presiden Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada para tokoh yang berhasil menyatukan dan membangun terowongan berharga ini. Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan, suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat,
tapi bisa bersatu, bisa rukun, karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu meraih suatu masa depan yang bisa memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti diketahui, terowongan silaturahim tersebut merupakan ide Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sebagai jalan penghubung di bawah tanah antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang dibangun sejak 20 Januari 2021. Terowongan ini sempat ditinjau Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia pada 5 September 2024. Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu mengungkapkan kekagumannya terhadap terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah besar di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat narkoba dari berbagai jaringan, termasuk jaringan internasional Afghanistan Jakarta dan Malaysia Jakarta. Dari tangan 11 orang tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkoba berupa 500 kg sabu-sabu, 110.000 pil ekstasi, dan 71 kg ganja. Para tersangka kasus narkoba hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke area insenerator Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat siang tadi. 11 tersangka ini merupakan sindikat narkoba jaringan internasional yang berhasil diringkus petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Tak tanggung-tanggung, dari tangan para tersangka, barang bukti narkoba yang berhasil diamankan beratnya mencapai ratusan kilogram, mulai dari sabu-sabu seberat 500 kg, 110.000 pil ekstasi, dan 71 kg ganja kering. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak, seluruh barang bukti senilai triliunan rupiah tersebut merupakan hasil penangkapan sejak November bulan lalu hingga awal Desember 2024 dari berbagai jaringan termasuk jaringan internasional Afghanistan Jakarta dan Malaysia Jakarta. Siang ini kita akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika sabu sejumlah lebih kurang 500 kg. Ada ekstasi juga, jumlahnya lebih kurang 110.000 butir, dan ganja 71 kg. Rekan-rekan sekalian, barang bukti seluruh narkotika yang akan kita musnahkan siang ini merupakan hasil operasi daripada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, di mana ini kegiatan operasi ini kita mulai semenjak bulan November setelah adanya instruksi dari Bapak Kapolri terkait dengan implementasi program Astacita dari Presiden Republik Indonesia. Sehingga dari hal tersebut kita berhasil melakukan pengungkapan narkotika dari beberapa jaringan. Salah satunya adalah jaringan internasional Afghanistan Jakarta dan termasuk juga jaringan dari Malaysia Jakarta. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan hukuman seumur hidup hingga hukuman mati karena telah melanggar undang-undang narkotika. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dengan mengikutsertakan para tersangka. Dari Jakarta, Tia Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono menyampaikan keputusan terkait hasil Pilkada Jakarta 2024 di DPD Golkar Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Pasangan Ridho menyatakan bahwa pihaknya menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah diumumkan oleh KPU Jakarta. Pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, menyatakan hasil Pilkada Jakarta usai kalah dari pasangan nomor urut 3, Pramono Dul. Hasil pilkada tersebut diumumkan langsung oleh KPU Jakarta usai melakukan hasil rekapitulasi suara. Dengan hasil kekalahan ini, pasangan Ridho mengucapkan rasa selamat kepada paslon nomor urut 3 yang menjadi pemenang dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Lebih luas, pasangan Ridho juga menitipkan aspirasi masyarakat yang pernah dititipkan kepada RK dan Suswono pada saat masa kampanye. Yang pertama adalah
kita telah sama-sama mengikuti perkembangan, ya, dan dalam perkembangan itu hasil rekapitulasi sudah dilakukan oleh KPUD Jakarta, sudah menjadi fakta yang disampaikan ke publik. Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, ya, karena kami menemukan banyak sekali fakta, ya, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli, dan tentu pimpinan-pimpinan kami, ya, dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah, ya, dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran, dan kami mengaturkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kami izin menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho, ya. Karena kurang lebih kan hampir 40% suara yang nitip ke kami, yang tentu itu sangat besar dan harus diperhatikan aspirasinya dalam membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh warga Jakarta usai kalah dalam kontestasi pilkada. Hal ini dilakukan mengingat selama masa kampanye banyak warga Jakarta yang membuka diri kepadanya untuk menyampaikan keluh kesah. Usai KPU Jakarta resmi menetapkan pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 3, Pramono Rano, sebagai pemenang kontestasi Pilgub Jakarta pada beberapa waktu lalu. Pasangan Ridho yang merupakan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap seluruh warga Jakarta. Ucapan rasa terima kasih tersebut sebagai bentuk banyaknya warga Jakarta yang membuka diri untuk menyampaikan keluh kesah kepadanya saat masa kampanye. Menurutnya, keluh kesah yang disampaikan warga Jakarta menjadi inspirasi, potensi, dan solusi dalam membangun Jakarta ke depan. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Kenapa? Karena sudah berkenan menerima kami, berkenan berdiskusi dengan kami, pasangan Ridho, berkenan membukakan pintunya untuk menyampaikan keluh kesah dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali kebaikan warga Jakarta ini yang menjadi inspirasi dan potensi menjadi solusi, ya, dalam pembangunan Jakarta ke depan. Juga berikutnya terima kasih kepada rekan-rekan media khususnya, ya, yang sudah membersamai kami, khususnya saya pribadi dan Pasus yang tahu betul, ya, kami subuh ada ikutan padahal malamnya masih berdiskusi dan lain sebagainya, luar biasa. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Ya, Anda semua menjadi saksi apa yang saya sampaikan adalah insya Allah benar adanya. Nah, kita berharap Pilkada Jakarta ini khususnya dari pasangan Ridho ingin memberikan contoh berpolitik yang santun. Dari pasangan Ridho ingin memperlihatkan kompetisi yang sehat. Dari pasangan Ridho ingin melihat tegaknya damainya demokrasi dengan keputusan hari ini, karena ini menjadi pembelajaran demokrasi yang lebih baik untuk generasi mendatang. Khususnya Jakarta akan selalu menjadi epicentrum politik di Indonesia, ya. Oleh karena itu kita harus melakukan kontestasi yang elegan
dan tidak boleh ada lagi hal-hal yang sifatnya politik transaksional. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. PLT Dirjen Angkutan Udara Agustinus Budi Hartono menyampaikan bahwa penjualan tiket pesawat jelang Natal dan Tahun Baru masih relatif rendah, berkisar mencapai 31% dari kapasitas yang tersedia. Meski demikian, Agustinus mengungkapkan lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi sepekan atau 5 hari menjelang periode Nataru. Hingga pertengahan Desember 2024, penjualan tiket pesawat untuk periode libur Natal dan Tahun Baru 2025 masih relatif rendah. Dalam pernyataannya, PLT Dirjen Angkutan Udara, Agustinus Budi Hartono, mengatakan jumlah tiket yang telah terjual setidaknya baru mencapai 31% dari kapasitas total yang disediakan. Agustinus menjelaskan penurunan harga tiket pesawat yang telah diimplementasikan dihitung dari berbagai komponen, dan rata-rata persentasenya berada di angka 9 hingga 10%. Meski tidak disebutkan secara detail dalam bentuk nominal, Agustinus menyatakan penurunan harga tiket diharapkan dapat membantu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara. Kalau kita lihat dari jumlah tiket yang telah terjual yang dari kapasitas yang ada itu baru 31%, saya mungkin belum bisa bilang kalau itu dampaknya yang sudah luar biasa. Ya, tapi kita bisa akan lihat kemungkinan nanti setelah 1 minggu atau mungkin 5 hari ya sebelum periode Nataru itu akan berlangsung, itu baru bisa kita lihat apakah memang ada kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Ya, itu yang bisa nanti ya kita lihat pada mungkin seminggu atau 5 hari sebelum pelaksanaan Nataru tersebut. Ya. Dan ditanyakan juga tadi apakah penurunan harga tiket itu juga disebutkan tadi 100.000 kah, apa 150.000 kah, ataukah memang hanya sebenarnya 10%. Jadi kami itu menghitung penurunan harga tiket kemarin itu dari beberapa komponen yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Dan telah kami hitung juga semuanya begitu kita data kemarin, itu memang penurunannya itu diperkirakan plus minus ya, plus minus itu memang 9-10%. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sambut libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia menebar berbagai promo reguler hingga flash sale bagi para calon penumpang kereta. Selain berkesempatan mendapatkan diskon tiket sebesar 20% dari tarif normal untuk beragam kelas perjalanan kereta, para pelanggan juga berkesempatan mendapatkan tiket kereta api kelas eksekutif mulai dari Rp149.000, kelas bisnis mulai dari Rp119.000, dan kelas ekonomi mulai dari Rp99.000 untuk periode keberangkatan 16 Desember hingga 5 Januari 2025. Guna memberikan tarif yang terjangkau bagi para calon penumpang kereta pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero menebar berbagai promo reguler hingga flash sale bagi para calon penumpang kereta. Tingginya animo masyarakat yang hendak bepergian selama libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024-2025 membuat PT Kereta Api Indonesia menebar berbagai promo reguler hingga flash sale bagi para calon penumpang kereta yang hanya bisa didapat melalui aplikasi Akses by KAI. Selain berkesempatan mendapatkan diskon tiket sebesar 20% dari tarif normal untuk beragam kelas perjalanan kereta yang mulai bisa dipesan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan periode keberangkatan 16 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. PT Kereta Api juga menyediakan promo flash sale 12-12 di mana pelanggan berkesempatan mendapatkan tiket kereta api kelas eksekutif mulai dari Rp149.000, kelas bisnis mulai dari Rp119.000 serta kelas ekonomi mulai dari Rp99.000 untuk periode keberangkatan 16 Desember hingga 5 Januari 2025 yang bisa dipesan pada 12 Desember mulai pukul 12 hingga 13.00 WIB. Vice President Public Relation KAI, Anne Purba pada Kamis siang mengungkapkan dengan adanya tarif yang terjangkau ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan promo yang menyediakan kuota 10.960 tempat duduk bagi promo reguler serta 4.077 tempat duduk bagi promo flash sale. PT Kereta Api Indonesia Persero menyiapkan promo tiket untuk menikmati masa liburan Natal dan Tahun Baru 2024-2025.
ada 2 promo yang kami siapkan. Yang pertama adalah promo reguler dengan diskon tiket 20%, dan khusus tanggal 12 Desember kita menyiapkan flash sale dengan harga yang cukup variatif mulai dari ekonomi di bawah 100.000 dan untuk eksekutif tidak sampai 150.000, dan ini disiapkan sebanyak lebih dari 4.000 tempat duduk sehingga masyarakat bisa memanfaatkan promo 20% ataupun promo flash sale yang kami siapkan melalui Akses by KAI. Silakan untuk mendownload Akses by KAI untuk mendapatkan promosi reguler sebanyak 20% dan flash sale untuk eksekutif di bawah 150.000 dan ekonomi di bawah 100.000. PT Kereta Api Indonesia memberikan apresiasi yang kepada masyarakat untuk bisa menikmati Natal dan Tahun Baru dengan promo tiket reguler 20% dan flash sale pada hari ini. Sementara itu, dari total sebanyak 3,5 juta tempat duduk yang disediakan PT KAI, sebanyak 968.121 tiket kereta api jarak jauh, menengah hingga ke lokal untuk periode masa libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 telah ludes terjual. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi seputar Terminal Bus Kalideres gelar Ramcek Armada Nataru. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesa meninjau uji coba makan bergizi gratis di salah satu SD di Lembata, NTT. Menu makanan yang disajikan berasal dari pangan lokal dan juga resep tradisional. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @giring, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesa meninjau uji coba makan bergizi gratis di SD Impres Merdeka Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Giring menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa semua pihak harus turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Melalui captionnya, Giring menyatakan menyaksikan langsung bagaimana pangan lokal, resep tradisional menjadi asupan yang bukan hanya mengenyangkan, melainkan juga menyehatkan. Hari ini kita uji coba pemberian makan bergizi dengan menu pangan lokal SD Impres Merdeka di Lembata. Melalui program makan bergizi, Giring mengajak semua pihak membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan penuh harapan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menekankan pentingnya terus mendorong kepastian berusaha dan pengembangan industri hilir yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Menurutnya hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita. Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024 pada Rabu 11 Desember 2024. Menteri Rosan menggarisbawahi visi Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita, yang salah satunya bertujuan memajukan sektor hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Namun di sisi lain, Rosan menjelaskan melalui caption di akun sosial media Instagramnya bahwa pentingnya terus mendorong kepastian berusaha dan pengembangan industri hilir yang dapat membuka lapangan pekerjaan serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Pada hari ini adalah akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Tentunya tema ini sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kelima, yaitu untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tindak lanjut bagi semua yang bertanya itu adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi atau mempercepat potensi yang ada. Kalau tidak, itu hanya menjadi suatu potensi dan tidak akan memberikan asal manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini pemirsa, pihak pengelola Terminal Bus Kalideres bersama Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek atau BPTJ dan pengelola uji kelayakan kendaraan Kedaung Kaliangke Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pihak kepolisian ini menggelar rem cek pra-uji kelayakan armada bus di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan guna persiapan jelang Nataru 2024 yang akan berlangsung 18 hari. Satu persatu bus angkutan Natal dan Tahun Baru menjalani pemeriksaan rem cek pra-uji kelayakan armada bus pada angkutan Nataru di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Pengecekan yang dilakukan seperti sistem pengereman, roda, lampu, apar pemadam api, sistem kemudi, serta perlengkapan darurat tak luput dari pemeriksaan petugas. Dari 20 armada bus yang menjalani uji kelayakan kendaraan, belum ditemukan adanya armada yang tak layak jalan. Meski demikian, ada beberapa kendaraan yang diberikan peringatan oleh petugas lantaran belum melengkapi standar keamanan darurat, seperti alat pemukul kaca dan kotak pengobatan P3K yang belum terpasang. Terkait hal tersebut, petugas memberikan tenggang waktu kepada pemilik bus untuk melengkapinya. Ya, hari ini kita melakukan rem cek pra angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kita dibantu dari pengujian kendaraan bermotor Kedaung Angke, kemudian Sudin Perhubungan Jakarta Barat, dan juga dari Polsek Kalideres mengecek kelayakan jalan bus akap yang akan diberangkatkan dari Terminal Bus Kalideres. Ada berapa banyak bus yang diperiksa, Pak? Hari ini sudah lebih kurang 20 kendaraan dengan rute tujuan Sumatera maupun Jawa ya. Sumatera itu seperti Lampung, Padang, Palembang, Pekanbaru, Medan, dan Jawa itu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Rem cek pra-uji kelayakan armada Nataru ini akan terus dilakukan hingga nanti tanggal 17 Desember 2024 mendatang, di mana bagi kendaraan yang lolos akan dipasangi stiker sebagai tanda bus tersebut telah layak jalan untuk mengangkut penumpang di libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Piala Kasat Cup ke-15 resmi dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan digelar di Gor Nanggala Cijantung, Jakarta Timur. Ajang yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Darat menjadi momentum untuk memajukan olahraga judo di Indonesia. Sebanyak 745 atlet dari 20 pengurus provinsi berpartisipasi dalam Piala Kasat Cup ke-15 tahun 2024.
Peningkatan jumlah peserta judo menunjukkan antusiasme yang semakin tinggi di kalangan atlet dan penggemar judo. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan partisipasi kejuaraan nasional judo di ajang tahunan 2024. Kasat Maruli mengungkapkan, harapan besarnya agar olahraga judo di Indonesia semakin berkembang dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Selain itu, Kasat Maruli juga mengatakan pentingnya pembinaan yang berkesinambungan bagi para atlet. Adapun untuk para atlet yang berada di TNI Angkatan Darat, pembinaan dilakukan melalui koordinasi dengan Ketua Judo Angkatan Darat yang saat ini berada di Puspomat. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memastikan bahwa atlet tetap mendapat dukungan yang konsisten dan berkelanjutan. Menyelenggarakan Piala Kasat Cup ke-15. Jadi memang kita mengurangi untuk pertandingan tim kata. Tim kata kita kurangi, tapi kita tetap melanjutkan untuk yang junior, kadet, sampai dengan senior. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pada tahun ini antusias atlet bertambah, bisa sampai 745 orang dan juga 20 Pengprov menghadirkan atlet-atletnya. Mudah-mudahan dengan melihat antusiasme ini, judo Indonesia akan terus lebih meningkat lagi. Ya nanti kita coba ya, jadi sampai dengan sekarang kita kan sebenarnya sudah punya ketua judo Angkatan Darat. Itu sekarang sementara di Puspomat. Ya, jadi beliau yang mensupport kegiatan-kegiatan, beliau membackup. Kemarin Kapolri Cup, beliau yang ini. Nanti kita terus akan kembangkan ini. Dari Jakarta, Cihana Bilamuti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan bangunan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi memastikan kebutuhan gizi bagi para pengungsi tercukupi. Menurutnya segala pasokan pangan bagi para pengungsi korban kebakaran akan cukup hingga adanya tindak lanjut terbaru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi meninjau langsung situasi terkini dari korban kebakaran Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi beberapa waktu lalu. Arief bersama jajaran stakeholder terkait juga turut memastikan pasokan komoditi pangan yang diperuntukkan sampai ke tangan para pengungsi. Adapun dalam peninjauan ini, Arief menyebut sebanyak 250 paket sembako dari Lembaga Pangan Nasional telah diterima oleh masyarakat dengan variasi komoditi lain dari berbagai pihak yang mendukung seperti telur, uang tunai untuk pembelian bahan pangan, mie instan, gula, minyak goreng, makanan kaleng, daging hewani, serta beras. Dan ini spontanitas saja Badan Pangan Nasional bersama teman-teman stakeholders di bidang pangan memberikan sedikit bantuan, mungkin tidak seberapa, tetapi tadi waktu saya dan Pak Camat, Bu Kadis, Pak Lurah ke lokasi, di sana saudara-saudara kita bisa makan dengan baik. Kemudian alhamdulillah ada telur, ada ayam, ada buah, ya, minyak goreng, semuanya bisa terpenuhi. Kemudian Bulog juga biasanya kita memang walaupun tidak kita harapkan setiap ada disaster, bencana, Bulog selalu ada di sana karena dalam koordinasi bersama Badan Pangan Nasional. Dalam bantuan komoditi pangan oleh Bappenas, Arief menegaskan telah berkoordinasi langsung bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menggerakkan bantuan maksimal bagi para pengungsi. Lebih dalam, melalui peninjauan langsung terkait kebutuhan gizi bagi korban kebakaran Kemayoran, diharapkan mampu mencukupi pemenuhan gizi tubuh baik bagi orang dewasa hingga anak-anak. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Polisi bersenjata lengkap melakukan penggerebekan pabrik narkoba di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan beberapa bahan mentah narkotika. Diduga pabrik narkoba tersebut masuk dalam jaringan peredaran narkotika internasional. Dalam video yang diunggah tampak sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan penggerebekan di lokasi pabrik narkoba jenis Happy Water di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, setelah sukses membongkar pabrik narkoba di Bali.
Dalam video terlihat polisi juga menyisir lantai 2 bangunan pabrik dan menemukan sejumlah barang bukti berupa bahan mentah untuk memproduksi narkotika. Dalam operasi ini, beberapa orang berhasil diamankan oleh polisi. Salah satu pelaku yang ditangkap mengakui bahwa bahan yang ditemukan digunakan untuk memproduksi narkoba. Badan Reserse Kriminal Polri menangkap 3 tersangka dalam operasi pengungkapan laboratorium narkotika jenis Happy Water dan Liquid. Dari hasil penggerebekan, petugas menyita barang bukti berupa Happy Water sebanyak 7.573 bungkus, Liquid Vape berbagai rasa sebanyak 259 liter, bahan baku narkotika, alat produksi seperti mesin penghancur dan berbagai perlengkapan kimia. Untuk seluruh barang bukti ditaksir bernilai 670,8 miliar rupiah. Laboratorium narkotika di Bandung itu diduga terhubung dengan jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. Modus operasi yang mereka gunakan adalah dengan menyamarkan lokasi produksi di kawasan permukiman untuk menghindari kecurigaan. Para tersangka yang terlibat dalam jaringan ini akan dijerat dengan pasal 114, 113, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, mereka juga terancam denda hingga 10 miliar rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan membawakan berita sejumlah peristiwa. Salah satunya ledakan dispenser bensin SPBU Pondok Bambu. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut informasi. Insiden ledakan disertai kobaran api terjadi di SPBU Pertamina di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Akibat insiden ini, seorang operator SPBU mengalami luka bakar hingga dilarikan ke klinik terdekat. Pasca ledakan SPBU di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, pihak kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan pada Kamis malam. Pihak kepolisian mengatakan penyebab awal ledakan terjadi pada mesin pengisian bahan bakar dan menyebabkan penyalaan api. Beruntungnya bisa ditangani dengan cepat oleh petugas SPBU dengan menggunakan apar dan api berhasil dipadamkan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait ledakan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Masih buka. Lagi ngapain? Lagi pada duduk berdua. Terus sentuh kejadian di sono pas meledak langsung pada lari berdua sono. Oh, gitu. Langsung ambil apar. Masih apar ya? Iya, apinya dari itu tuh, dari mesin itu. Mesin apa? Pengisian. Iya, pengisian. Pas meledak, langsung meledak, saya langsung lari ke sono. Terus keluar api. Iya. Nah, pada saat kejadian lagi rame atau sepi? Lagi rame. Ada yang ngisi? Iya, ada yang ngisi. Nah, terus kejadiannya itu meledaknya setelah orang ngisi atau antrian? Kurang tahu itu kalau itu, Pak. Soalnya pas meledak ada mobil 2 di sana tadi. Nah, terus katanya informasi ada korban? Iya. Korban 1? Iya, petugasnya tadi. Petugasnya? Iya, cewek. Iya. Sampai dengan saat ini kami Polsek Durensawit masih melakukan penyelidikan apa sebabnya sudah sampai meledak dan rusak. Sampai saat ini juga kami melakukan pemeriksaan terhadap para petugas SPBU yang melaksanakan tugas pada hari ini dan malam ini. Sudah 4 saksi yang kami lakukan pemeriksaan. Ya, selanjutnya nanti kami melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Puluhan bangunan semi permanen milik pedagang dibongkar Satpol PP Kota Bogor di Jalan Merdeka, Kota Bogor. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan alat berat dalam penertiban. Ini sempat diwarnai aksi protes pedagang. Satpol PP Kota Bogor bongkar paksa 43 bangunan pedagang kaki 5 semi permanen di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban, mengatasi masalah kekumuhan dan kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut. Petugas mengerahkan alat berat untuk membongkar bangunan yang tidak memiliki izin usaha tersebut. Pembongkaran bangunan liar tersebut diwarnai aksi protes para pedagang. Pedagang meminta Satpol PP untuk menunda pembongkaran. Menurut Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syah, pihaknya telah berkomunikasi dengan para pedagang dan sudah melayangkan surat pemberitahuan. Ia menyebut bahwa dinamika di lapangan tetap ada seperti permohonan dari pedagang untuk menunda pembongkaran. Namun Satpol PP tetap melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Agustian menegaskan bahwa semua kios yang tidak memiliki izin ini dipastikan dibongkar semuanya. Dan pihaknya memberikan opsi untuk para pedagang karena ada beberapa pasar di Kota Bogor yang siap menampung mereka. Pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin usaha, yang mana sudah pernah melakukan pembongkaran sebelumnya. Hari ini kami normalkan kembali, ada sekitar 43 kios yang kami bongkar karena tidak memiliki izin usaha. Dan disinarir selama ini dan menjadi sumber ketidaktertiban di kawasan ini, kekumuhan, kemacetan, dan kelima, pasar tumpah dan lainnya. Kita di masyarakat nggak punya, jadi kita di sini jualannya lokasinya. Sehari pendapatan ya 200-300. Bu, Ibu nggak ada rencana pindah Bu kalau udah bongkar gini? Saya udah lama di sini nggak akan pindah-pindah. Tidak semua pedagang menerima keputusan ini. Salah satunya Krisniatun umur 54 tahun. Seorang pedagang yang telah berjualan ayam potong di Jalan Merdeka sejak tahun 1999. Ia akan kembali berjualan di lokasi yang sama meski kiosnya sudah dibongkar. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa, pada Rabu malam telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor di Jalan Tugu Utara Cisarua, Bogor. 3 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Cimande, sementara 1 korban lainnya dirawat di RSPG. Pada Rabu malam 11 Desember 2024, sebuah kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tugu Utara Cisarua, Bogor sekitar pukul 21.40 WIB. Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan roda 4 dan 1 sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cimande untuk mendapatkan perawatan medis. 1 korban lainnya dilarikan ke RSPG.
Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, video rekaman CCTV seorang perempuan diduga sengaja dikunci di dalam toilet SPBU. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Bandung, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Beruntungnya ada petugas yang sigap membantu membuka pintu dan menyelamatkan situasi tersebut. Sebuah video rekaman CCTV seorang perempuan yang diduga sengaja dikunci di dalam toilet oleh oknum driver ojek online di SPBU viral di media sosial. Terlihat seorang perempuan masuk ke dalam toilet dan tanpa alasan yang jelas. Tampak seorang pria diduga oknum tersebut mengunci pintu toilet dari luar, seolah disengaja dan hendak kabur. Seorang pria keluar dari toilet sebelahnya, ojol masuk ke dalam toilet tersebut. Sementara korban yang panik berusaha meminta tolong dengan menggedor-gedor pintu. Beruntungnya, petugas SPBU mendengar jeritan korban dan segera membuka pintu kamar mandi tersebut. Dari Jakarta, Sylvia, Sinpo TV melaporkan. Telah terjadi kecelakaan beruntun di ruas tol arah Cawang melibatkan 7 kendaraan mobil tadi pagi Jumat 13 Desember 2024. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi diduga 2 orang mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun di tol dalam arah Cawang, Jakarta sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Insiden ini melibatkan beberapa kendaraan, termasuk bus, truk, dan mobil yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi sangat padat di kawasan tersebut. Menurut laporan dari pihak kepolisian, kecelakaan terjadi akibat salah satu kendaraan yang berhenti mendadak di jalur kiri, yang mengakibatkan tabrakan beruntun di jalur lainnya. Foto-foto dan video yang tersebar di media sosial menunjukkan kerusakan parah pada kendaraan yang terlibat. Namun, mengenai jumlah korban dan tingkat keparahan luka masih belum jelas. Sebagai langkah penanganan, Polda Metro Jaya telah menutup jalur kontraflow, sementara untuk memfasilitasi evakuasi korban. Dari Jakarta, Tias, Tim Sinpo TV melaporkan. Polres Sukabumi Kota berhasil menggerebek sebuah gudang pengoplos gas LPG di Sukabumi pada Selasa kemarin. Namun sayang gudang tersebut dalam kondisi kosong. Modus yang digunakan para pelaku adalah mengoplos tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg, kemudian dijual dengan harga gas asli pada umumnya. Polres Sukabumi Kota berhasil menggerebek sebuah gudang pengoplos gas LPG di Kampung Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi pada Selasa siang. Sayangnya, saat dilakukan penggerebekan, gudang tersebut dalam keadaan kosong. Menurut Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun, para pelaku diduga menggunakan alat suntik khusus untuk memindahkan gas dari tabung 3 kg bersubsidi ke tabung gas industri berukuran lebih besar. Dengan cara ini, mereka bisa menjual gas dengan harga yang lebih tinggi. Modus operasinya adalah mengoplos gas 3 kg ke tabung gas 12 kg, kemudian dijual dengan harga jual sesuai pasaran gas asli pada umumnya. Jelas AKBP Bagus. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan ratusan tabung gas berbagai ukuran, alat suntik, kendaraan, dan sejumlah barang bukti lainnya. Polisi juga telah mengantongi identitas para pelaku dan saat ini tengah melakukan pengejaran. Kami yakin dalam waktu dekat akan berhasil menangkap para pelaku, tegas AKBP Bagus. Peristiwa ini tentunya menjadi perhatian serius pihak kepolisian, mengingat maraknya praktik pengoplosan gas LPG, sehingga dapat membahayakan konsumen dan merugikan negara. Dari Jakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.